Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro yang telah berhasil melewati gerbang ke-6 atau Sasta Palaga. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Hanya Cerita Misteri. Oke, bagaimana keseruan kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Setelah meninggalkan Sasta Palaga, langkah Sudiro dan yang lainnya terhenti sejenak saat di hadapan mereka terbentang sebuah pemandangan yang benar-benar berbeda dari yang pernah mereka lalui sebelumnya. Hamparan padang pasir luas membentang sejauh mata memandang, kering bergetar dan seakan menelan setiap bayangan yang menapak di atasnya. Warna emas pucat dari butiran pasir mengaburkan cakrawala, membuat batas antara bumi dan langit nyaris tidak tampak lagi. Langit di atas kepala mereka pun terlihat aneh, bukan biru, bukan pula kelabu, melainkan seperti tabir tipis kemerahan yang bergerak perlahan. Tidak ada pepohonan, tidak ada bebatuan penanda arah. Bahkan suara angin yang menggesek butiran pasir terasa sangat asing, berdesir seperti bisikan-bisikan makhluk yang telah lama terkubur. Tanpa kata mereka mulai melangkah. Setiap jejak tapak kaki segera hilang ditelan pasir lunak. Udara panas membuat Fata Morgana mulai menari di kejauhan, mempermainkan pandangan mereka dengan bayangan kolam air yang tidak pernah ada. Semakin jauh mereka melangkah, semakin asing rasanya waktu. Siang terasa lambat dan malam pun tak kunjung datang. Satu persatu ingatan dan perasaan dari masing-masing mulai diuji. Rasa ragu, bayangan masa lalu dan kekuatan tersembunyi mulai muncul tanpa peringatan. Padang pasir ini bukan sekedar medan kosong. Di sana adalah wilayah ujian batin tanpa makhluk penjaga, tanpa serangan fisik. Justru dalam keheningan inilah kesadaran mulai digerogoti oleh suara-suara dari dalam diri mereka sendiri. Apakah ini yang dinamakan Sabta Dewa Rejo? Tanya Ki Condrowongso kepada Bolorejo. Sepertinya memang begitu, Condro. Tapi aku tidak yakin. Apakah ini tempat yang nyata atau kita kembali masuk ke dalam ilusi dari ular betina itu? Balas Bolorejo yang malah membuat Ki Condrowongso dan juga yang lainnya merasa semakin ragu. Di balik semua keraguan itu, Wanageni sempat merasa tangannya mulai bergetar, seolah kekuatan yang selama ini dia kuasai mulai enggan menyatu dengan dirinya. Sedangkan Gatrapawira mulai kehilangan arah mata angin. Dia tidak bisa lagi merasakan arah matahari seperti biasanya. Wanarupa terlihat cemas ketika dia mulai mendengar bisikan-bisikan yang mengingatkan akan kegagalannya di masa lalu. Sementara Sudiro tetap melangkah dengan tatapan yang jauh lebih dalam dari biasanya. Tapi wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah dan seakan beban di masa-masa yang telah terlewati mulai kembali menindih bahunya. Apakah kau tidak ingin melihat jauh ke depan dengan kepakan sayap nagamu, Wanarupa? Tanya Ki Condrowongso kepada Wanarupa. Walau dirinya merasa tidak mengetahui arah pasti di tempat itu, namun keyakinan Wanarupa masih sangat kuat. Tanpa membalas apa yang diucapkan Ki Condrowongso,
Sosok makhluk gaib yang mampu meniru wujud serta kekuatan dari makhluk lain itu langsung merubah bentuk menjadi sosok Eyang Nagawana. Setelahnya, tanpa sedikit pun basa-basi, Wanarupa melesat meninggalkan Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, dan yang lainnya. Mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Wanarupa, Bolorejo pun kembali melanjutkan langkahnya yang disusul oleh Ki Condrowongso, Wanageni, Sudiro, dan Gatrapawira. Langkah mereka lambat bukan karena lelah, namun karena mereka harus berhati-hati di tempat yang sangat asing itu. Dan yang pasti mereka tahu jika tidak ada jalan kembali dan tidak ada petunjuk apapun di sana. Yang ada hanya gurun dan langit yang tidak pernah berubah. Tapi satu hal yang mereka sadari, jika mereka saat ini sedang berada di tempat yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari tempat-tempat sebelumnya. Sementara itu, di kejauhan samar-samar Wanarupa melihat sesuatu yang tampak seperti reruntuhan bangunan tua. Tiang-tiang batu setengah roboh yang menjulang tinggi di tengah gurun bagai jejak peradaban yang pernah berdiri tapi kini telah ditelan waktu. Wanarupa dengan wujud naga putih pertapa terbang rendah dan berputar-putar di sekitar reruntuhan bangunan itu untuk mencari tahu tanda-tanda dari kehidupan makhluk gaib lainnya. Setelah beberapa kali memutari tempat itu, Wanarupa dapat merasakan getaran-getaran halus dari energi yang merambat naik dari bawah pasir. Reruntuhan bangunan tua itu bukan sekedar puing yang dilupakan zaman, tapi ada jejak kekuatan yang belum padam. Setiap tiang batu yang menjulang, meski retak dan terkelupas dimakan waktu, tapi masih menyimpan sisa-sisa energi spiritual yang sangat tua. Wanarupa memperlambat putaran terbangnya. Sayap naga putihnya membentang lebar menciptakan bayangan raksasa yang menyapu dataran di bawahnya. Pasir di sekitar reruntuhan itu tampak lebih padat seolah telah lama tidak tersentuh oleh angin gurun. Namun, di antara sela-sela bangunan yang runtuh itu, Wanarupa menangkap kilatan samar yang menyerupai sebuah simbol dari lambang catur saka, yang merupakan sebuah tempat untuk membelenggu makhluk-makhluk yang dianggap berbahaya. Menyadari jika di tempatnya berada adalah sebuah tempat dengan tiang-tiang yang mampu membelenggu makhluk gaib berkekuatan tinggi, Wanarupa pun langsung melesat dan pergi menjauhi tempat itu. Akan tetapi, gerakannya terlalu lambat bagi sesuatu yang sangat kuat dan cepat di sana. Hingga akhirnya salah satu kaki Wanarupa tiba-tiba terikat oleh akar tua yang sangat panjang yang melesat dari keempat tiang-tiang yang nyaris roboh itu. Akar-akar itu bukanlah akar biasa. Mereka tidak berasal dari pohon atau tumbuhan yang dikenal dalam dunia fana maupun alam gaib. Mereka seperti serpihan dari kesadaran purba yang tertanam bukan di dalam tanah, melainkan di dalam lapisan realitas itu sendiri. Begitu salah satu kaki Wanarupa terikat, seketika tubuh naga putih itu tersentak dan terbanting ke tanah gurun. Ledakan debu membumbung tinggi namun tidak menimbulkan suara. Segalanya terasa diam seperti waktu yang tiba-tiba enggan melanjutkan detaknya. Dari arah keempat tiang yang sudah tidak utuh lagi, akar-akar lain mulai menjulur. Mereka bergerak seperti makhluk hidup, merayap perlahan namun pasti, menyatu dalam pusaran energi yang terpahat di permukaan pasir. Reruntuhan di sekitar mulai bergetar dan garis-garis halus bercahaya merah tua mulai menyala pada permukaan batu yang retak. Jejak-jejak energi yang semula tersembunyi kini muncul, mengisyaratkan bahwa tempat ini bukan hanya sebuah penjara gaib, melainkan sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Wanarupa menggeliat dengan sayap putihnya yang mengepak, menciptakan pusaran angin besar disertai dengan semburan api dari mulutnya yang menyapu gurun dalam jangkauan ratusan meter. Namun kekuatan itu tidaklah cukup. Akar-akar tersebut tidak bereaksi terhadap kekuatan kasar. Mereka justru semakin menguat seperti membaca dan menyerap setiap bentuk perlawanan.
Setelah keseluruhan kekuatannya seakan diambil paksa oleh sesuatu yang belum diketahui wujudnya, tubuh sang naga putih itu pun mulai melemah dan dengan perlahan Wanarupa pun kembali ke wujud aslinya. Selain dalam keadaan lemah, kesadarannya mulai dibawa pergi ke tempat lain yang perlahan-lahan menunjukkan gambaran yang berupa kilasan dari masa lalu yang terjadi di tempat itu. Satu persatu kilasan-kilasan masa lalu mulai terlihat jelas oleh Wanarupa. Kilasan itu hadir bukan sebagai bayangan samar, melainkan serangkaian kejadian utuh pada masanya yang nyaris nyata. Sebuah kerajaan gaib besar dengan istana megah, serta para penggawanya yang memakai baju zirah emas dengan berbagai macam batu permata yang menghiasinya, terlihat jelas bersama dengan aroma dupa dari altar-altar besar dan denting senjata para prajurit berkuda, serta getaran kidung ritual dari para makhluk gaib yang menjaga keseimbangan tempat itu. Kerajaan tempat Wanarupa berada itu berdiri megah di tengah gurun, namun bukan gurun yang seperti sekarang. Dahulu tanah di tempat itu adalah lembah subur yang diliputi cahaya abadi. Air mengalir dari pegunungan halus di utara dan pepohonan langka tumbuh di sepanjang tepian kota. Di pusat kerajaan berdiri sebuah istana menjulang seperti puncak gunung yang dipahat dari kristal dan batu giok yang memantulkan cahaya matahari dalam ribuan warna. Tidak lama kemudian Wanarupa dibawa masuk ke dalam istana megah tersebut. Di sana punggawa kerajaan berkumpul dan yang paling mencolok adalah sosok bertubuh tinggi besar dengan aura yang sangat kuat, berselimut jubah berlapis emas putih dan permata hitam di dadanya. Di sekelilingnya duduk makhluk-makhluk lain yang tampak seperti para penasehat kerajaan dan panglimanya, serta sosok-sosok kuat dari berbagai unsur energi. Pemandangan menakjubkan itu membuat Wanarupa berdecak kagum. Dia tidak pernah melihat sebelumnya sebuah kerajaan gaib yang istana serta benda-benda lain di dalamnya dilapisi emas. Namun, pemandangan yang begitu indah itu tidak berlangsung lama. Kilasan berikutnya memperlihatkan perubahan yang sangat drastis. Langit di atas kerajaan itu mulai menghitam, bukan oleh malam melainkan oleh datangnya sosok makhluk raksasa yang wujudnya tidak berbentuk jelas, namun terdiri dari serpihan bayangan dan kabut hitam. Seketika itu juga pertempuran dahsyat pun terjadi. Para punggawa kerajaan bertahan mati-matian dari serangan besar yang datang tiba-tiba itu. Mereka menggunakan segalanya, mulai dari ilmu ajian, senjata pusaka, dan bahkan pengorbanan jiwa untuk mempertahankan negeri mereka. Tapi kekuatan lawan terlalu besar, hingga akhirnya sang raja pun melesat dengan tombak trisulanya menyerang sosok makhluk gaib raksasa yang kini wujudnya terlihat seperti buto ijo dengan dua taring panjang dan rambut gimbal yang panjangnya hingga ke bagian punggungnya. Tombak trisula sang raja melesat seperti kilatan cahaya menembus badai energi hitam yang menyelubungi makhluk raksasa itu. Dentuman dahsyat terdengar ketika ujung tombak itu menghantam dada sang buto ijo, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh daratan. Tanah bergemuruh, langit bergetar, dan seluruh prajurit serta penghuni istana terlempar oleh hantaman energi yang memancar dari benturan tersebut. Namun kekuatan sang buto ijo tidak runtuh begitu saja. Dari tubuhnya yang robek keluar kabut hitam yang berputar membentuk pusaran gelap. Mata makhluk itu bersinar merah darah, dan dari mulutnya keluar raungan yang menggema hingga batas dunia gaib. Dia mengayunkan tangannya yang sebesar tebing lalu menghantam barisan pertahanan terakhir istana. Banyak punggawa tumbang dan bangunan megah yang dilapisi emas mulai retak, memudar, dan runtuh satu persatu. Wanarupa menyaksikan semuanya dalam diam. Kesadarannya masih terikat dalam kilasan masa lalu, tapi jiwanya bergetar hebat menyaksikan pengorbanan demi pengorbanan yang tak sia-sia. Dalam satu momen penuh kepedihan, sang raja yang berdiri di tengah kehancuran dengan tubuhnya yang terluka, serta cairan merah yang mengalir dari pelipis hingga ke dadanya. Namun sorot matanya tetap tenang, karena di belakangnya para tetua mulai bergerak membentuk lingkaran pagar gaib untuk bertahan dari serangan makhluk buas tersebut.
Setelah pagar pelindung gaib terbentuk, muncul 4 titik cahaya dari sekeliling istana. Tiang-tiang batu berpendar dari dalam tanah menjulang di setiap penjuru medan pertempuran. Para tetua berdiri di atas masing-masing pilar itu menyatukan energi mereka ke dalam satu mantra kuat. Sementara sang raja menancapkan tombaknya ke tanah dan menyalurkan sisa kekuatan hidupnya ke pusat lingkaran pagar pelindung gaib. Cahaya emas dari tubuhnya bercampur dengan gelap dan terang di sekelilingnya. Dan dalam raungannya yang memekakan telinga, sang buto ijo mulai terikat oleh sulur-sulur akar berkekuatan tinggi yang sama persis seperti yang menjerat warna rupa. Akan tetapi kekuatan buto itu sangatlah besar, hingga akhirnya dia berhasil memutus ikatan dari akar-akar tersebut serta membuat tiang-tiang yang menjadi sumber dari kekuatannya ikut terkoyak dan hampir tercabut. Dan tanpa disangka-sangka, dalam sekejap buto raksasa itu menghilang menjadi kepulan asap. Menyangka jika lawan mereka telah berhasil dimusnahkan, para tetua dan punggawa kerajaan gaib yang tersisa mulai menghela nafas lega. Tapi kelegaan yang datang sesaat itu pun lenyap ketika sosok buto itu kembali muncul dengan wujud yang berbeda. Sosoknya tidak lagi menyerupai raksasa, namun kini terlihat hanya seperti makhluk-makhluk lain di tempat itu, dengan kekuatan yang sangat besar dan kesaktian yang sangat tinggi. "Aku hanya menginginkan batu mustika itu, Seta Yeksa," ujar sosok makhluk yang sebelumnya berwujud buto ijo raksasa itu. "Kalau begitu, kau harus memusnahkanku dulu, Yeksopati," balas sang raja yang masih berdiri tegak walaupun dengan tubuh penuh luka. "Apakah pertarungan tadi tidak cukup membuka kesadaranmu, Seta Yeksa? Jika sebagai makhluk yang paling tua, aku jauh lebih kuat dan lebih sakti dari dirimu," ucap sosok Yeksopati sambil menatap tajam ke arah Seta Yeksa. "Tapi sebagai seorang raja, aku tidak mungkin menyerah begitu saja, Yeksopati," balas sang raja dengan tegas. "Dan begitu juga dengan diriku. Aku tidak ingin memusnahkanmu, adikku. Sekarang serahkan mustika Darpana Sekti itu kepadaku," ujar Yeksopati sambil mencabut gada besar yang dipenuhi duri tajam dari balik punggungnya. "Jika kau menginginkan batu mustika itu, maka kau harus memusnahkanku dulu, Kang Mas," balas sang raja yang kembali mengangkat tombak trisulanya. "Walaupun harus musnah di tanganmu, tapi aku akan tetap melindungi mustika Darpana Sakti yang menjadi kunci dari lembah Segoro Geni itu," imbuh sosok Seta Yeksa dengan tegas. Mengetahui jika pertempuran besar akan kembali terjadi, keempat sosok tetua punggawa kerajaan yang sedari tadi memberikan perlindungan kepada sang raja pun kembali melakukan pengorbanan. Keempat sosok itu mulai membaca mantra yang membuat tubuh mereka mengepulkan asap dan perlahan berubah menjadi batu mustika dengan 4 warna yang berbeda. Batu-batu itu pun melesat ke arah sang raja, dan tanpa ragu Seta Yeksa menelan batu-batu mustika itu untuk mendapatkan kekuatan dan kesaktian yang mampu mengimbangi Yeksopati. Tubuh Seta Yeksa mulai bergetar hebat begitu keempat batu mustika itu menyatu dalam dirinya. Warna-warna dari mustika itu membentuk pusaran energi yang mengitari tubuhnya dan menyatu dalam aliran darah serta urat nadinya. Pancaran cahaya yang menembus istana yang nyaris runtuh, lalu memecah awan pekat menjadi riak-riak cahaya yang menyilaukan. Alam di sekitarnya pun ikut menggeliat. Gunung-gunung jauh bergetar ringan dan pasir gurun mengalir seperti lautan yang terusik badai. Seta Yeksa kini tidak lagi hanya seorang raja. Dalam tubuhnya mengalir kekuatan dari 4 penjuru unsur para tetua punggawa kerajaan itu. Wajahnya masih terluka, tubuhnya masih mengalirkan darah, tapi auranya telah berubah menjadi sesuatu yang melampaui batas kekuatan Yeksopati. Di tangannya tombak Trisula yang sudah retak sejak pertempuran pertama tadi kini bersinar terang dan perlahan-lahan pulih lalu berubah wujud menjadi senjata yang lebih besar.
Yeksopati yang berdiri di seberang Setayaksa tidak mundur sedikit pun. Senyum tipis terlihat di wajahnya, bukan senyum kemenangan, tapi senyum penuh ironi. Dia tahu apa yang telah dilakukan oleh para tetua itu. Dia juga tahu bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang batu mustika Darpana Sekti, tapi tentang masa depan kerajaan gaib tersebut. Dia menggenggam dadanya lalu menghentakkannya ke tanah. Suara dentumannya membelah tanah yang menjadi pertanda jika pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Tubuh kedua makhluk gaib dengan kesaktian tinggi serta kekuatan besar itu pun saling menghantam dalam kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata biasa. Setiap kali tombak Setayaksa menyerang, angin di sekitar ikut terbagi, menciptakan tekanan luar biasa yang mengoyak pasir menjadi tembok-tembok tajam. Dan setiap kali gada duri milik Yeksopati berputar, tanah dan batu ikut bergerak, mengeluarkan semburan api dari dasar bumi seperti kemarahan alam yang terbangunkan. Langit menjadi panggung pertempuran ketika mereka melayang tinggi, membelah awan lalu kembali menghantam gurun. Di antara gelombang ledakan, suara mantra dari dimensi lama masih terngiang, sebagai gema dari pengorbanan para tetua yang telah menyatu dengan mustika. Pertarungan berlangsung lama hingga gurun itu mulai membentuk kawah besar, pusat dari energi benturan dua kekuatan tertua dalam sejarah para makhluk gaib. Pada puncaknya, ketika Setayaksa dan Yeksopati melancarkan serangan pamungkas mereka, ledakan besar pun terjadi. Kekuatan dari keduanya mampu membelah gurun menjadi 4 bagian, serta gelombangnya terasa hingga ke pegunungan jauh dan ke dasar laut yang tidak terjangkau. Dan dalam sekejap, keduanya menghilang dari pandangan mata. Selain suara gemuruh, yang tersisa dari pertempuran dahsyat itu adalah pusaran energi keemasan milik Setayaksa dan energi hitam milik Yeksopati. Kedua energi itu mulai menyatu dan mengalir ke sebuah tempat. Yang dari tempat itu muncul sebuah batu berwarna merah, berbentuk segitiga yang perlahan berdenyut hebat. Warna rupa yang sedari tadi dibuat tidak berkedip dengan pertarungan besar itu kini terus memperhatikan batu mustika yang perlahan menyusut lalu menghilang dari pandangan matanya. Sesaat setelah batu mustika berbentuk segitiga itu lenyap dari pandangan, tanah di bawah kaki warna rupa mulai retak, namun bukan karena kehancuran, melainkan seperti membuka celah bagi sesuatu yang hendak muncul dari dalam bumi. Perlahan-lahan, dari retakan itu keluar cahaya-cahaya kecil berbentuk benang yang menjuntai ke atas, lalu membentuk sebuah realita baru, berupa tempat yang tampak seperti altar berbentuk piramida yang dikelilingi hutan hijau dengan pepohonan besar. Warna rupa kembali dibuat terdiam, sambil terus memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tempat dia berada itu perlahan berubah menjadi semacam dimensi gaib lain, yang tidak sepenuhnya nyata namun terasa sangat hidup. Altar berbentuk piramida yang di bagian paling atasnya terdapat 4 pilar besar dengan ukiran yang sama persis dengan pilar-pilar yang menjeratnya tadi. Hutan raksasa yang mengelilingi altar tersebut tidaklah biasa. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan dedaunan berpendar lembut, seolah setiap helai daun adalah mata dari para penjaga yang sedang tertidur. Akar-akar dari pohon itu tampak menjalar hingga ke dasar altar, mengaitkannya erat dengan tanah, seakan menjadi pengikat antara langit, bumi, dan kekuatan spiritual yang bersemayam di dalamnya. Aroma tanah dan kabut energi yang menggantung tipis di udara membuat setiap langkah warna rupa terasa seperti menembus lapisan waktu yang pekat. Cahaya-cahaya kecil melayang di antara akar dan daun, seperti ruh-ruh kecil yang mengamati namun tidak menghakimi. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya detak jantung semesta yang mengalun dalam senyap, menyatu dengan denyut langkah warna rupa yang perlahan menaiki undakan altar piramida itu. 4 pilar besar di puncak altar menjulang angkuh, seakan menjadi saksi bisu atas sejarah yang dikubur dalam diam. Ukiran pada pilar-pilar itu kini memancarkan cahaya lembut yang berbeda-beda. Merah menyala seperti bara api,
biru tenang seperti samudra, hijau pekat laksana hutan purba, dan putih pucat yang menyerupai embun pagi di puncak gunung. Tidak lama setelah itu, altar tempat Warna Rupa berada kini mulai dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib dengan jubah hitam yang entah dari mana datangnya. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah di antara banyaknya makhluk-makhluk gaib berjubah hitam itu, muncul sosok makhluk gaib berwujud putri cantik dengan baju zirah emas serta jubah berwarna merah tua. Sosok makhluk tersebut terlihat seperti pemimpin dari makhluk-makhluk gaib lainnya yang ada di tempat itu. Dia tampak anggun serta memiliki aura dan kekuatan yang sangat besar. Dan tidak lama kemudian, sosok makhluk tersebut memulai sebuah ritual kuno yang tampak sakral tepat di tengah 4 pilar besar tersebut. Ritual itu dimulai dalam keheningan yang menegangkan. Sosok putri berjubah merah itu melangkah perlahan ke tengah 4 pilar itu sambil mengeluarkan sesuatu yang tidak asing lagi bagi Warna Rupa. Dan tidak lama kemudian, sebuah batu merah berbentuk segitiga melayang tepat di hadapan sang putri yang disambut cahaya dari masing-masing pilar yang kini berdenyut lebih terang, lalu menciptakan pusaran energi di atas kepalanya. Setelah pusaran energi yang bersumber dari batu merah tersebut menciptakan hembusan angin besar dan juga getaran hebat, perlahan-lahan muncul sosok makhluk yang kekuatannya sangatlah besar. Makhluk itu awalnya berwujud seperti gumpalan asap hitam, lalu perlahan-lahan membentuk sosok Setayeksa. Setayeksa bangkit dengan keagungan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia fana. Wujudnya perlahan terbentuk dari asap hitam pekat yang berputar, lalu mengeras menjadi sosok yang berbalut lapisan bayangan dan cahaya kelam. Tubuhnya tinggi, kokoh, dan memancarkan kekuatan yang tidak hanya terasa tapi juga mengguncang inti dari realitas di sekelilingnya. Warna Rupa yang menyaksikan kebangkitan itu hanya bisa berdiri membeku. Matanya menatap tanpa berkedip, seolah tertelan oleh daya tarik kekuatan yang nyaris melampaui batas nalar. Langit di atas altar perlahan berubah warna dari biru lembut menjadi ungu gelap yang berdenyut seperti nadi. Pilar-pilar cahaya dari 4 penjuru altar kini menyatu dalam pola yang berputar, membentuk semacam lingkaran yang mengunci dimensi tersebut. Energi dari batu merah berbentuk segitiga masih berdenyut di udara, kini memantulkan warna-warni tak wajar yang tampak seperti kilatan masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Makhluk-makhluk gaib berjubah hitam bersujud serempak. Tubuh mereka bergetar hebat bukan karena takut semata, melainkan karena keterhubungan spiritual yang dalam terhadap kekuatan yang kini hadir di hadapan mereka. Sang putri yang memimpin ritual itu masih berdiri tegak di tengah altar. Wajahnya tanpa ekspresi, namun sorot matanya menyimpan pemahaman mendalam akan konsekuensi dari kebangkitan itu. Setayeksa kini berdiri dengan penuh wibawa di tengah pusaran energi yang perlahan mereda. Aliran kekuatan dari 4 pilar kini mengalir ke dalam tubuhnya, menyatu dengan denyut batu mustika dan menciptakan gelombang aura yang menggema ke seluruh penjuru dimensi gaib tersebut. Dalam keheningan yang berat, seluruh tempat itu berubah menjadi ruang antara dunia, bukan bumi, bukan pula langit, melainkan poros keseimbangan baru yang belum ditentukan nasibnya. Akar-akar dari pohon raksasa di sekitar altar bergerak pelan, seolah menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Mereka merambat ke arah Setayeksa bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengikat dan menenangkan kekuatan luar biasa yang kini berkumpul di satu titik. Sementara itu, Warna Rupa perlahan melangkah mundur. Tubuhnya masih dalam wujud asli, tidak meniru siapapun. Namun kini mulai bergetar bukan karena rasa takut, melainkan karena getaran dalam dirinya yang merespon kehadiran Setayeksa. Dalam diam, tempat itu kini menjadi medan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pertempuran. Ini adalah penanda zaman baru, dan di tengah semua itu Warna Rupa berdiri sebagai makhluk tanpa bentuk yang mulai memahami sebuah rahasia yang terkubur di tempat itu.
Terima kasih Dewi Murti. Akhirnya kau menemukan mustika Darpana Sekti dan membebaskanku, ujar sosok Setayeksa dengan suara menggelegar yang membuat setiap makhluk gaib di tempat itu gemetar mendengarnya. Itu sudah menjadi kewajibanku, Kanjeng Romo, balas sosok putri yang bernama Dewi Murti itu. Lalu bagaimana nasib Paman Yeksopati, Romo? Imbuh Dewi Murti lagi yang menanyakan sosok sang paman yang membuat kerajaan gaib besar Setayeksa hancur ratusan tahun lalu. Aku telah memusnahkannya, Cah Ayu, dan aku juga telah mengambil seluruh kekuatannya, balas Setayeksa dengan tegas. Selama kami terkurung di dalam mustika Darpana Sekti, aku dan Yeksapati terus bertarung tanpa henti, hingga akhirnya pamanmu itu menyerah dan musnah di tanganku, imbuh Setayeksa menjelaskan. Setelah sosok Setayeksa mengucapkan kata-kata terakhirnya yang bergema seperti titah dari inti semesta, tanah di bawah altar kembali bergetar hebat. Langit berputar perlahan, kemudian semakin cepat, memutar cahaya, bayangan, dan suara menjadi satu pusaran yang melingkupi tempat Wanarupa berdiri. Wanarupa yang sebelumnya tegak dalam keheningan kini terangkat dari permukaan altar. Tubuhnya mulai terombang-ambing tanpa kendali. Pilar-pilar cahaya memudar, pepohonan raksasa menghilang menjadi siluet kabut, dan makhluk-makhluk berjubah hitam melenyap satu persatu ke dalam celah di balik cahaya yang menyilaukan mata. Waktu dan ruang mulai kehilangan makna. Setiap kilatan yang lewat di sekitar Wanarupa menampilkan sekilas potongan realita, peperangan dan kekacauan yang telah berlalu, serta bayangan wajah-wajah asing namun terasa akrab. Dia tidak hanya berpindah tempat, tapi juga terseret ke masa lalu yang menyimpan banyak rahasia. Ketika keadaan mulai membaik, seketika itu juga Wanarupa kembali berdiri di sebuah tempat luas dengan pemandangan yang membuat jiwanya kembali bergetar. Di hadapan Wanarupa, bentangan medan perang terbuka lebar seperti lukisan yang hidup. Hamparan tanahnya retak-retak, terbakar oleh panas dari kekuatan yang saling berbenturan. Sementara langit di atasnya dipenuhi awan tebal bergulung berwarna ungu pekat dengan kilat menyambar dari celah-celahnya. Asap mengepul dari banyak titik membawa aroma tanah terbakar dan abu kehidupan yang telah lenyap. Di tengah kekacauan itu dua sosok berdiri berhadapan. Masing-masing dari keduanya memancarkan aura serta kekuatan yang tidak tertandingi. Sosok Setayeksa dengan baju zirah kebesaran berlapis logam hitam keunguan berdiri seperti raja perang. Dan di belakangnya bayangan pasukan dengan tubuh tinggi besar berkulit perak gelap berdiri tegap. Mata mereka menyala dalam warna merah yang menanti aba-aba. Sementara itu di sisi berlawanan, Dewi Murti berdiri di atas batu raksasa yang menjulang. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang tertahan oleh kekuatan batinnya sendiri. Palu gada kembar di kedua tangannya berpendar dengan cahaya yang menyilaukan. Di sekelilingnya pasukan makhluk-makhluk bersayap dengan jubah putih keperakan, membawa tombak dan panji-panji cahaya bergerak tanpa suara seperti prajurit dari alam kesunyian abadi. Tanpa suara perintah, medan perang itu mulai bergerak. Langkah kaki raksasa dan gemuruh sayap memenuhi udara, mengguncang tanah dan membuat udara terasa berat. Ledakan demi ledakan cahaya terjadi saat kedua kekuatan itu saling berbenturan. Makhluk-makhluk bersayap bertempur melawan entitas-entitas kegelapan menciptakan kilatan energi yang membelah langit. Setiap serangan menciptakan kawah. Setiap tebasan menorehkan celah di udara yang bahkan waktu pun enggan menembusnya. Wanarupa menyaksikan semua itu dari suatu tempat yang tidak tersentuh. Dia bisa melihat tapi tidak terlibat. Suaranya lenyap, tubuhnya tembus cahaya seakan-akan dirinya adalah saksi yang dikirim dari masa depan untuk memahami akar dari segala kekacauan yang kini menyebar di seluruh dimensi. Di tengah pertempuran, Setayeksa melayang tinggi. Tubuhnya dikelilingi oleh pusaran energi hitam dan ungu.
Dari telapak tangannya muncul senjata panjang menyerupai trisula dengan mata pisau yang berputar. Setiap putarannya menciptakan gelombang energi besar yang menyapu barisan lawan. Sementara itu, Dewi Murti dengan satu lompatan ringan menghantam tanah dan menciptakan gelombang keemasan yang menyebar luas, menyembuhkan pasukannya yang terluka dan menghancurkan makhluk kegelapan yang tersentuh olehnya. Pertarungan keduanya menjadi pusat dari seluruh pertempuran. Waktu di sekeliling mereka tampak melambat. Benturan kekuatan antara palu gada milik Dewi Murti dan Trisula Setayeksa menciptakan kilatan cahaya yang membuat langit terbuka sesaat, menampakkan ruang kosong tak berujung di balik lapisan realita. Dan tepat saat mereka berdua saling menghantam dengan kekuatan penuh, ledakan cahaya menyelimuti seluruh tempat. Wanarupa terlempar ke belakang, tersedot ke dalam celah kecil di tengah-tengah ledakan itu, seperti dibawa oleh kehendak tak kasat mata menuju bagian sejarah yang lebih dalam dan lebih gelap, dan mungkin lebih penting dari semua yang telah dia saksikan. Beberapa saat setelah terombang-ambing di dalam kehampaan tanpa pijakan, akhirnya Wanarupa kembali berdiri di sebuah bukit yang ada di tengah kehancuran. Dan di hadapannya sosok Dewi Murti terlihat mengangkat tinggi-tinggi batu mustika Darpana Sekti seraya berkata, "Batu mustika ini harus tetap ada karena dia adalah simbol dari keseimbangan. Dan di dalam batu ini aku telah mengurung ayahku yang bernama Setayeksa, yang pikirannya telah diracuni oleh ambisi serta keserakahan untuk menguasai jagat tak kasat mata. Aku titipkan mustika ini kepadamu, siapapun itu yang mampu menjaganya dan tidak menggunakannya untuk membuka gerbang lembah Segoro Geni, maka jagalah dia seperti kau menjaga wujud aslimu," ucap Dewi Murti kepada Wanarupa sebelum gema suaranya benar-benar hilang dan tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya lalu menyatu dengan langit kelam yang membentang di atas reruntuhan tempat itu. Wanarupa berdiri terpaku. Angin panas bertiup pelan dari lembah yang jauh di bawah kaki bukit. Asap dan debu masih mengepul dari puing-puing pertempuran mahadahsyat yang baru saja dia saksikan dari masa silam. Tapi kini segalanya terasa hening. Di hadapannya, batu mustika Darpana Sekti itu kini melayang perlahan, memancarkan cahaya lembut kemerahan seperti bara api yang tidak pernah padam. Energinya terasa hidup, seolah ada sesuatu yang masih bernafas di dalamnya. Wanarupa menatapnya dengan seksama, dan di dalam cahaya batu itu dia melihat pantulan wajahnya sendiri, namun juga bayangan Setayeksa yang tertidur dalam pusaran energi tak berujung. Mata Setayeksa tertutup, namun alisnya mengerut seolah masih menyimpan amarah dari ribuan tahun lalu. Setelah itu, tanpa pertanyaan dan tanpa bisa menolaknya, batu mustika itu bergerak perlahan ke arah Wanarupa, lalu masuk ke dalam dadanya dan menyatu dengan tubuhnya. Hal itu tidaklah menyakitkan, tapi juga terasa tidak nyaman. Dan ketika batu mustika Darpana Sekti telah menyatu dengan tubuhnya, Wanarupa kembali dibawa melintasi dimensi gaib lainnya. Tubuhnya melayang-layang tanpa bisa dia kendalikan, hingga akhirnya Wanarupa kembali ke tempat di mana dia terjerat oleh akar-akar tua yang muncul dari 4 pilar yang nyaris roboh itu. 4 pilar itu berdiri dalam diam dan tidak lagi mengeluarkan akar-akar yang melilit tubuhnya, dan juga tidak memancarkan cahaya seperti sebelumnya. Tubuh Wanarupa bergetar bukan karena takut, melainkan karena di dalam tubuhnya kini terdapat energi besar dari batu mustika yang tertanam di dadanya. Dia bisa merasakan denyut dalam tanah, gelombang halus di udara, bahkan hasrat yang samar dari dimensi lain yang mencoba menyentuh realitas tempat dia berdiri. Di sisi lain, Sudiro, Bolorejo, Ki Condrowongso, Gatrapawira, dan juga Wanageni masih berjalan di tengah gurun luas yang seolah tidak berujung itu.
Setiap langkah mereka kini mulai menghadirkan keraguan akan tempat yang ingin mereka tuju. Hembusan angin kering menyapu wajah mereka, membawa serta butiran pasir halus yang mengikis semangat. Langkah demi langkah terasa semakin berat, seolah gurun itu sendiri hendak menelan mereka hidup-hidup. Bolorejo masih berjalan paling depan, sorot matanya tajam namun sesekali melirik ke belakang, memastikan yang lainnya masih mengikutinya. Ki Condrowongso dengan tongkat kayu di tangannya tampak sedikit terengah namun terus melangkah, seolah tubuh tuanya masih menyimpan sisa tenaga dari masa silam yang penuh perjuangan. Sudiro terlihat diam, tapi telinganya seperti mendengarkan sesuatu dari jauh. Getaran halus dari dalam tanah, bisikan angin yang membawa sebuah firasat. Gatrapawira sesekali menatap langit, mencoba membaca arah dari pergerakan awan tipis yang terbentuk seperti bayangan raksasa di kejauhan. Tapi langit gurun tidak memberinya petunjuk. Sedangkan warna geni yang berjalan dengan langkah tertahan tampak gelisah oleh sesuatu yang tidak mampu dia jelaskan. Di tengah keheningan yang semakin mengikis semangat mereka, samar-samar Wanarupa terlihat di kejauhan. Kedua sayapnya membentang megah, seolah membawa kabar baik dari perjalanannya menelusuri padang pasir yang tidak berujung itu. Debu-debu gurun tersapu saat kakinya menyentuh pasir, dan wajahnya terlihat tenang saat dia berjalan mendekati rombongan yang tengah berhenti sejenak di balik bayang-bayang batu karang tandus. "Aku telah melihat reruntuhan sebuah kerajaan besar di ujung gurun ini," ujarnya seraya menatap lurus ke arah utara di mana langit tampak sedikit lebih kelam dari bagian lainnya. "Ada 4 pilar yang masih berdiri tegak di sana," imbuhnya lagi yang membuat Sudiro, Bolorejo, dan Ki Condrowongso serta yang lainnya mulai tersenyum lega. "Sepertinya kita bisa mencari petunjuk tentang mustika Darpana Sekti di tempat itu," balas Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Bolorejo yang diketahui memiliki pengetahuan paling banyak tentang gerbang ketujuh atau Saptadewa dibandingkan yang lainnya. "Bukankah begitu, Rejo?" tanya Ki Condrowongso yang seolah tidak sabar untuk segera sampai di tempat yang dimaksud oleh Wanarupa. "Sepertinya memang begitu, Condro," balas Bolorejo singkat sambil menatap ke arah yang dimaksud. "Apakah kau tidak menemukan petunjuk lainnya, Rupa?" tanya Bolorejo dengan tatapan tajam ke arah Wanarupa. "Tidak, Ki Rejo. Aku hanya melihat reruntuhan itu dari kejauhan lalu kembali ke tempat ini," balas Wanarupa dengan tegas. "Kalau begitu sebaiknya kita berhati-hati, karena sejauh ini belum ada satupun sosok makhluk yang terlihat di tempat ini," ujar Bolorejo sambil memberi tanda untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Rombongan kembali bergerak menembus gurun yang mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pasir yang tadinya berwarna keemasan kini berangsur menjadi kelabu pucat, seolah mereka perlahan menapaki wilayah yang sudah lama dilupakan waktu. Angin gurun yang semula panas kini membawa hawa asing yang terasa dingin namun tidak membekukan. Langit di atas mereka tampak menggantung lebih rendah, dengan awan-awan tipis yang bergerak lamban seperti pengintai yang diam-diam memperhatikan. Di kejauhan, siluet bangunan batu mulai terlihat, tidak megah seperti kerajaan agung, namun tetap menyisakan bekas keagungan yang sulit diabaikan. Pilar-pilar besar yang disebutkan Wanarupa itu kini benar-benar tampak menjulang tinggi di antara puing-puing reruntuhan. Masing-masing dari 4 pilar tersebut berdiri dalam arah mata angin, membentuk formasi simetris yang mengelilingi sebuah altar batu besar di tengahnya. Begitu mereka memasuki area reruntuhan, suasana berubah drastis. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Waktu seolah tertahan. Mereka melangkah pelan, kaki menyentuh debu dan serpihan batu yang telah terkikis oleh ribuan tahun. Dinding-dinding yang masih berdiri membawa bekas luka goresan pedang, semburan api, bahkan bekas retakan energi gaib yang seolah pernah meledak di tempat itu.
Di antara batu-batu besar yang jatuh berserakan, beberapa patung separuh hancur berdiri membisu, menghadap altar seakan masih menyembah sesuatu yang telah lama terkubur di bawah tanah itu. Tanpa ada yang memberi aba-aba, mereka semua melangkah ke tengah altar, mengitari 4 pilar yang masih berdiri tegak walau sudah retak dan ditumbuhi lumut kering berwarna kehitaman. Saat ini kita benar-benar sudah berada di gerbang ke-7 sebelum lembah Segoro Geni berada. Itu artinya kita harus mencari sebuah batu mustika bernama Darpana Sekti yang menjadi kunci dari gerbang lembah Segoro Geni, ujar Bolorejo yang berdiri menghadap ke arah Sudiro, Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanageni dan juga Wanarupa. "Apa yang kau ketahui tentang batu mustika itu, Ki Rejo?" tanya Wanarupa dengan wajahnya yang mulai terlihat berbeda. Bolorejo memandangi wajah Wanarupa dengan sorot mata tajam namun penuh pertimbangan. Dia tidak segera menjawab pertanyaan itu karena menyadari adanya perubahan pada diri Wanarupa. Sambil melangkah perlahan mendekati salah satu pilar yang memancarkan cahaya biru kelam, dia menyentuh permukaannya dengan telapak tangan terbuka dan seketika pilar itu memancarkan getaran halus yang mengandung pengetahuan lama. "Darpana Sekti," gumam Bolorejo sambil memejamkan mata, membiarkan ingatannya membuka gulungan dari kisah-kisah yang banyak diceritakan oleh para tetua di hutan Kramaseta. Setelah itu, lalu dia mulai berbicara tentang sebuah warisan pengetahuan yang didapatnya secara turun-temurun. Batu mustika Darpana Sekti adalah bagian dari lembah Segoro Geni. Tanpa batu itu, mustahil kita masuk ke dalamnya, ujar Bolorejo menjelaskan. Selain itu, Darpana Sekti juga menyimpan kekuatan besar yang bisa membuat siapapun menaklukkan dunia nyata dan juga alam tempat kita berada saat ini. Imbuhnya lagi sambil memejamkan kedua matanya, seolah sedang merasakan betapa mengerikannya batu mustika itu jika jatuh ke tangan yang salah. Wanarupa yang telah mengetahui sejarah tentang mustika Darpana Sekti secara langsung melalui perjalanannya menembus dimensi ruang dan waktu hanya terdiam mendengarkan apa yang baru saja dikisahkan oleh Bolorejo. Kini dia mulai merasakan adanya dilema dalam hatinya. Di satu sisi, dia ingin terus membantu Sudiro hingga masuk ke dalam lembah Segoro Geni dan menemukan Widanu. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin sosok Setayeksa bangkit dan menghancurkan segalanya. Langit di atas gurun Saptadewa terus diliputi oleh warna kelam yang tak kunjung memudar. Awan berputar lambat seperti pusaran roda waktu yang mengawasi dari kejauhan. Wanarupa menunduk, matanya terpaku pada tanah yang berpendar samar di bawah kakinya. Di dalam dadanya, mustika Darpana Sekti berdenyut lembut, seolah sedang membisikkan sesuatu dari balik dimensi terdalamnya. Tiap hembusan nafasnya terasa berat bukan oleh udara gurun yang kering, melainkan oleh beban takdir yang kini menancap dalam tubuh dan jiwanya.